Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Novrianti, NIM 425240067 dari kelompok merah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul uji hipotesis satu sampel dan uji hipotesis dua sampel. Uji hipotesis satu sampel digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari populasi dengan parameter tertentu, seperti rata-rata atau proporsi yang telah diketahui sebelumnya. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data sampel dengan nilai populasi yang diasumsikan. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, hipotesis nol, tidak ada perbedaan antara nilai sampel dan populasi. Yang kedua, hipotesis alternatif, terdapat perbedaan antara nilai sampel dan populasi. Uji rata-rata satu sampel. Yang pertama, dasar teori. Pengujian rata-rata satu sampel dimaksud untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi mu sama dengan nilai tertentu mu0. Lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi mu tidak sama dengan mu0. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jadi kita akan mengujinya. H0 dibagi rata-rata populasi mu sama dengan nilai rata-rata yang diuji atau mu0. H1 dibagi rata-rata populasi mu tidak sama dengan nilai rata-rata yang diuji atau mu0. H0 merupakan hipotesis awal, sedangkan H1 merupakan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Rumus satu sampel tes. T hitung sama dengan rata-rata sampel dikurang mu0 dibagi standar deviasi sampel per akar N. 3. Interpretasi. A. Untuk menginterpretasikan tes terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikan alfa. DF atau degree of freedom sama dengan N kurang K. Khusus untuk kuant sampel tes, DF sama dengan N dikurang 1. B. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. T tabel sama dengan T alfa per 2 dengan derajat kebebasan N dikurang 1. C. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, berada secara signifikan atau hipotesis 0 ditolak. T hitung lebih kecil dari T tabel, tidak berbeda secara signifikan atau hipotesis 0 diterima. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Puspitasari, NIM 2452400073. Di sini saya akan melanjutkan materi uji hipotesis satu sampel dengan soal jika diketahui nilai rata-rata ujian statistika adalah 67 dengan simpangan baku 14, suatu metode pembelajaran baru dilakukan dengan harapan meningkatkan kemampuan mahasiswa. Setelah diberikan tes kepada 13 mahasiswa, diperoleh rata-ratanya 71 dengan simpangan baku 11. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa harapan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa terpenuhi? Dari soal tersebut diketahui mu sama dengan 67, N sama dengan 13, X bar sama dengan 71, dan simpangan baku sama dengan 11. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama hipotesis. H0 sama dengan mu lebih kecil dari 67, kemampuan statistika siswa tidak meningkat. Sedangkan H1 sama dengan mu lebih besar daripada 67, kemampuan statistika siswa meningkat. Dengan taraf signifikan sama dengan 5%, uji statistik yang digunakan yaitu menggunakan rumus T sama dengan X bar kurang mu per simpangan X
per akar N sama dengan 71 kurang 67 per 11 akar 13. Hasilnya yaitu 4 per 11 per 3,6 sama dengan 4 per 3,05 sama dengan 1,31. Jadi nilai T hitungnya sama dengan 1,31. Selanjutnya yaitu daerah kritik. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Lalu daerah bebasnya sama dengan N kurang 1, karena N-nya tadi adalah 13, maka 13 kurang 1 sama dengan 12. T tabel dengan dB 12 dan taraf signifikan 5% diperoleh T tabel sama dengan 1,782. Selanjutnya kita lihat di T tabelnya, karena nilai signifikannya sama dengan 5% atau 0,05, maka kita lihat di tabel 0,05. Lalu kita lihat di daerah bebasnya sama dengan 12, maka diperoleh nilai T tabelnya sama dengan 1,782. Karena T hitung sama dengan 1,31 lebih kecil daripada T tabel sama dengan 1,782, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, artinya kemampuan statistika siswa tidak atau belum meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akila, NIM 2452400084. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis 2 sampel, Paired Sample T-Test. Yang pertama, uji hipotesis 2 sampel digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Uji ini termasuk dalam kelompok uji pragmatik yang memerlukan data berbentuk interval atau rasio serta berdistribusi normal. Terdapat dua bentuk utama, yaitu uji dua sampel independen atau independent sample t-test, membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan, contohnya nilai uji antara kelompok laki-laki dan nilai perempuan. Yang kedua, uji dua sampel berpasangan atau paired sample t-test, membandingkan dua kelompok yang berhubungan atau berpasangan data yang sama, contohnya nilai paired test dan post test siswa yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan paired sample t-test. Paired sample t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenal dua buah perlakuan yang berbeda walaupun menggunakan individu yang sama. Penelitian tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Hipotesis dari kasus ini dapat ditulis seperti H alfa sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. H alfa sama dengan mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. H alfa berarti bahwa selisih sebenarnya dari kedua rata-rata tidak sama dengan 0. Yang kedua, rumus paired sample test. T hitung sama dengan min D dibahagi dengan standar deviasi atau SD dibagi akar N. SD atau standar deviasi sama dengan akar varian dalam kurung S pangkat 2 sama dengan 1 bahagi N kurang 1 dikali sigma I sama dengan 1 dalam kurung X I sama dengan min X pangkat 2. T
T sama dengan nilai hitung, min D sama dengan rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD sama dengan standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, N sama dengan jumlah sampel. Yang ketiga, interpretasi. Yang pertama, untuk menginterpretasikan uji t-test terlebih dahulu harus ditentukan, yaitu yang pertama nilai signifikan A, yang kedua DF atau degree of freedom sama dengan N kurang K, khusus untuk paired sample t-test DF sama dengan N kurang 1. Yang kedua, bandingkan nilai T hitung dengan T tabel sama dengan A bahagi N kurang 1. Yang ketiga, apabila T hitung kurang dari T tabel berbeda secara signifikan, H0 ditolak. T hitung lebih dari T tabel tidak berbeda secara signifikan atau H0 diterima. Percobaan, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran kooperatif learning type Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Nah, untuk pembedaan sebelum dan sesudahnya boleh dilihat di PPT, dalam tabel di PPT. Dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika? Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Asyali dengan NIM 245240063. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi uji hipotesis 2 sampel bagian paired sample t-test. Nah, hipotesis penelitian. H0 tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan model Jigsaw. Sedangkan H1 terdapat perbedaan presentasi belajar matematika yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan model Jigsaw. Selanjutnya kita lihat ada beberapa tabel. Tabel perhitungan selisih dilambangkan dengan D. Di dalam tabel itu terdapat 5 kolom. Yang pertama itu siswa atau jumlah sampel. Yang kedua itu nilai sebelum dilambangkan dengan X1 dan nilai sesudah dilambangkan nilai dengan X2. Selanjutnya di kolom keempat itu ada D sama dengan nilai sesudah dikurangi dengan nilai sebelumnya. Nah, yang kolom terakhir itu ada dalam kurung D dikurang min D pangkat 2. Jadi total dari D sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan sigma D 58. Sedangkan sigma dalam kurung D dikurang min D pangkat 2 sama dengan 167,6. Selanjutnya perhitungan statistik. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau D, kita menggunakan rumus D sama dengan sigma D per N atau jumlah sampel. Nah, di sini D itu adalah 58, sedangkan N-nya itu 10. Jadi 58 dibagi 10 sama dengan 5,8. Selanjutnya mencari nilai variance atau diberi tanda S pangkat 2. Untuk rumusnya itu 1 per N dikurang 1 sigma dalam kurung XI dikurang min X pangkat 2. Kita masukkan angkanya 167,6 per 10 kurang 1 hasilnya 18,62. Nah, selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi atau SD, yaitu SD sama dengan akar dari variance atau S pangkat 2, di mana nilai variance-nya itu 18,62. Jadi akar dari 18,62 yaitu 4,315.
Nah, selanjutnya kita mencari nilai T hitung. T hitung dengan rumus D per SD per akar dari jumlah sampel. Sama dengan D-nya itu 5,8 per 4,315 per akar 10, sama dengan 5,8 dibagi 1,365, hasilnya 4,25. Nah, interpretasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik yang telah dihitung dengan nilai standar pada tabel distribusi T. Sedangkan nilai signifikansi alfa itu 0,05. Untuk DF-nya N dikurang 1, jadi 10 dikurang 1, 9. Untuk nilai T tabel berdasarkan tabel distribusi, untuk DF-nya 9 dan alfanya 0,05. Diperoleh nilai 2,262. Nah, perbandingan nilai T hitung sebesar 4,25, lebih besar daripada T tabel. Sedangkan T tabel itu sebesar 2,262. Keputusan statistik, karena T hitung dan lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya itu ditolak karena terdapat perbedaan secara signifikan. Untuk kesimpulannya, perbedaan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi pembelajaran matematika siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Model pembelajaran comprehensive learning tipe Jigsaw memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Dwi Khorunisa. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang berjudul Independent Sample Test. Jadi, uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Contohnya, suatu kasus penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Jadi, respon terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang merokok, dan yang kedua, mereka yang tidak merokok. Jadi, uji T independen memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu satu. Jadi, uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu yang pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua kelompok data independen atau bebas. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Adapun rumusnya independent sample test adalah T hitung sama dengan rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2 dibagi dengan akar dari SS1 tambah SS2 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dikalikan 1 per N ditambah 1 per N2. Jadi M1 sama dengan rata-rata skor kelompok 2, sedangkan M2 sama dengan rata-rata skor kelompok 2. SS1 sama dengan sum of square kelompok 1. SS2 sama dengan sum of square kelompok 2. N1 jumlah subjek atau sampel kelompok 1. S2 sama dengan jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Di mana M1 sama dengan X1 dibagi N1. M2 sama dengan X2 dibagi N2. SS1 sama dengan X2 kali X21 dikurang X1 pangkat 2 dibagi N1. Sedangkan SS2 sama dengan X2 per 2 dikurang X2 pangkat 2 dibagi N2. Jadi, untuk menginterpretasikan tes terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama, nilai signifikan A atau alfa. Yang kedua, interval confidence sama dengan 1A atau alfa. Di degree of freedom sama dengan N dikurang K khusus untuk independent sample T.
Tes DF sama dengan N kurang 2 atau DF degree of freedom sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Yang kedua, bandingkan nilai T yang lebih besar dan T dengan T yang lebih kecil. Apabila T kecil berbeda secara signifikan atau ditolak. Apabila T yang lebih kecil tidak berbeda secara signifikan atau diterima. Seperti percobaannya, seorang guru ingin mengetahui pengaruh musik klasik terhadap kecepatan mengerjakan puzzle pada anak TK. Setelah mendapatkan 16 orang anak TK, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu KE dan KK. Pada KE diperdengarkan musik klasik saat setiap anak mengerjakan puzzle, sedangkan pada KK mengerjakan hal yang sama tanpa diperdengarkan apapun. Nilai yang diperoleh dari waktu atau detik yang ditentukan untuk menyelesaikan puzzle. Data adalah waktu atau dalam detik yang dibutuhkan untuk mengerjakan puzzle. Jadi pada identifikasi data, kelompok eksperimen atau KE itu berjumlah 178, 175, 187, 170, 175, 173, 163, dan 171. Baru kelompok kontrol atau KK itu berjumlah 191, 202, 183, 196, 195, 193, dan 207, dan 198. Kemudian ukuran sampel N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 8. Dan tarif signifikan atau A-nya berjumlah 0,05. Adapun perhitungan parameter M dan SS menggunakan rumus M sama dengan X dibagi N dan SS sama dengan X1 dibagi X pangkat 2 dikurang N. Jadi kelompok eksperimen KE sama dengan X1 sama dengan 1392, M1 sama dengan 1392 dibagi 8 sama dengan 174, dan X2 1 sama dengan 242.562. Jadi sama dengan SS1 sama dengan 245.562 dikurang 1392 pangkat 2 dibagi 8 sama dengan 242.562 dikurang 242.208 sama dengan 354. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 2452400080. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel tes untuk membandingkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang pertama saya akan menjelaskan kelompok kontrol. Untuk kelompok kontrol, jumlah seluruh data atau sigma X 2 adalah 1565. Jumlah sampel pada kelompok ini sebanyak 8 orang. Rata-rata kelompok kontrol diperoleh dengan membagi total nilai dengan jumlah sampel, yaitu 1565 dibagi 8 sehingga menghasilkan men sebesar 195,625. Selanjutnya jumlah kuadrat data atau sigma X 2 kuadrat adalah 306,517. Dari data tersebut diperoleh nilai SS atau jumlah kuadrat menyimpang sebesar
363,875 yang digunakan dalam perhitungan teks. Yang kedua, saya akan menjelaskan perhitungan hitung. Setelah dilakukan uji statistik menggunakan rumus independent sample, rata-rata kelompok eksperimen adalah 174, sedangkan rata-rata kelompok kontrol adalah 195,625, sehingga selisih mean yang diperoleh admin minus 21,625. Nilai kemudian dimasukkan ke dalam rumus tes dan menghasilkan nilai hitung terbesar 6,04. Karena yang digunakan adalah nilai mutlak, maka terhitung dibaca menjadi 6,4. Yang ketiga, saya akan menjelaskan derajat bebas dan T-tabel. Derajat bebas atau degree of freedom diperoleh dari jumlah sampel kelompok eksperimen ditambah kelompok kontrol, kemudian dikurangi 2 sehingga diperoleh sebesar 14. Karena nilai T dihitung sebesar 6,4 lebih besar dibandingkan T tabel sebesar 2,145, maka hipotensi 0 atau H0 ditolak dan hipotensi alternatif diterima. Yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian musik klasik terhadap kecepatan anak TK dan mengerjakan puzzle antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Aliyah dengan NIM 2452489. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji chi-square. Pada dasarnya, perhitungan menggunakan distribusi chi-square S-2. Uji Goldnells-Ovid pada dasarnya menghitung selisih antara frekuensi harapan E, kemudian membandingkan besaran selisih itu terhadap distribusi teoretis chi-square. Nah, chi-square atau chi kuadrat X-2 digunakan untuk melihat ketergantungan antara variabel bebas dari variabel terikat berskala nominal atau ordinal. Produser uji chi-square menabulasi satu variabel ke dalam kategori menghitung angka keselarasan atau Goldnells-Ovid test yang berfungsi untuk membandingkan frekuensi yang diamati atau FO dengan frekuensi yang diharapkan atau FE. Jika terdiri dari dua variabel dikenal sebagai uji independensi yang berfungsi untuk melihat hubungan dua variabel seperti sifatnya. Produser uji chi-square dikelompokkan ke dalam statistik uji non-parametrik. Nah, selanjutnya ada cara mencari nilai chi kuadrat dengan cara manual. Nilai chi kuadrat dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu chi kuadrat sama dengan sigma dari FO dikurangi FE dan dikuadratkan dibagi FE, di mana X-2 yaitu nilai empirik chi kuadrat dan FO yaitu frekuensi yang diperoleh, FE frekuensi yang diharapkan. Nah, kemudian ada rumus kedua, yaitu Z kuadrat didefinisikan sebagai penjumlahan dari H sama dengan 1 hingga K, yaitu selisih F sub terhadap F bar yang dikuadratkan, lalu dibagi F sub H, di mana X-2 yaitu chi kuadrat, FO yaitu frekuensi yang diobservasi atau diperoleh, dan yang terakhir FE frekuensi yang diharapkan. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Lukman dengan NIM 245240066. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang uji chi-square dengan membahas contoh soal yang ada dalam PPT kami. Jadi soalnya itu adalah dari 100 karyawan di PT XYZ
60 adalah pria dan 40 adalah wanita. Dari 60 orang pria ternyata 10 menyukai pakaian berwarna merah muda, 20 menyukai warna putih, dan 30 menyukai warna biru. Sedangkan dari 40 karyawan wanita, 20 menyukai warna merah muda, 10 menyukai warna putih, dan 10 menyukai warna biru dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi yang ditanyakan apakah terdapat hubungan antara pemilihan warna dengan jenis kelamin. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kita harus menentukan hipotesis dulu. Hipotesis itu ada dua, yang pertama H0, yang berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan warna, dan HA, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan warna. Karena soal yang ditanyakan apakah terdapat hubungan antara pemilihan warna dengan jenis kelamin, maka hipotesis yang kita gunakan itu adalah HA. Setelah kita menentukan hipotesisnya, maka langkah kedua kita akan membuat tabel frekuensi observasi yang dilambangkan dengan FO. Dari data dari soal itu dapat disusun kembali dalam tabel kontingensi. Jadi di dalam tabel itu kita akan menjumlahkan jumlah baris beserta jumlah kolom. Nah, jadi kita akan menjumlahkan jumlah baris. Misalnya merah muda itu 10 ditambah 20, jumlah barisnya 30. Begitupun seterusnya, putih 20 ditambah 10, 30. Biru 30 ditambah 10, jumlah barisnya 40. Nah, kalau jumlah kolom itu, jumlah dari kolom pria itu kita tambahkan semua. Jadi 10 ditambah 20 ditambah 30 hasilnya 60. Terus begitupun untuk kolom wanita, kita jumlahkan juga semuanya. Jadi 20 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 40. Setelah kita dapat jumlah baris beserta jumlah kolom, kita itu akan mencari total dari jumlah baris beserta jumlah kolom. Nah, total untuk jumlah baris itu 100, jumlah kolom juga 100. Nah, setelah kita mencari jumlah baris dengan jumlah kolom di tabel tadi, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung frekuensi harapan yang dilambangkan dengan FE. Rumus untuk mencari frekuensi harapan setiap sel adalah FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan yang dilambangkan dengan N. Jadi data-data dari tabel tadi kita masukkan ke dalam sini. Misalnya pria merah muda itu total barisnya 30, terus total kolomnya 60. Jadi kita kalikan 30 dikali 60 dibagi total keseluruhannya itu 100 sama dengan 18. Begitupun seterusnya, wanita merah muda 30 dikali 40 dibagi 112, pria putih 30 dikali 60 dibagi 100 hasilnya 18, wanita putih 30 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 12, pria biru 40 dikali 60 dibagi 100 hasilnya 24, wanita biru 40 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 16. Nah, setelah kita menghitung hasil frekuensi harapan, kita lanjut ke langkah keempat, menghitung nilai chi-square menggunakan rumus chi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FE kuadrat dibagi FE, yang dimana FO itu frekuensi yang diperoleh, terus kalau FE itu frekuensi yang diharapkan. Jadi kita akan membuat tabel yang seperti yang ada dalam PPT. Nah, untuk dari hasil-hasil sebelumnya kita sudah memperoleh hasil FO beserta FE. Kita akan mencari FO dikurang FE. Jadi hasil dari FO dikurang FE misalnya itu pria merah muda, FO-nya 10, FE-nya 18. Maka kita akan mengurang 10 dikurang 18 hasilnya minus 8. Begitupun seterusnya, wanita merah muda 20 dikurang 12 hasilnya 8, pria putih 20 dikurang 18 hasilnya 2, wanita putih 10 dikurang 12 hasilnya minus 2, pria biru 30 dikurang 24 hasilnya 6, wanita biru 10 dikurang 16 hasilnya minus 6. Nah, setelah kita dapat hasil dari FO dikurang FE, kita akan mencari hasil dari FO dikurang FE kuadrat.
hasil dari FO dikurang FE kuadrat itu merupakan hasil dari FO dikurang FE. Hasilnya semuanya itu dipangkatkan 2. Jadi misalnya pria merah muda, FO dikurang FE nya kan minus 8, itu kita pangkatkan 2, jadi hasilnya 64. Begitupun seterusnya, wanita merah muda 8 dipangkatkan 2, hasilnya 64. Pria putih 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Wanita putih minus 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Pria biru 6 dipangkatkan 2, hasilnya 36. Wanita biru minus 6 dipangkatkan 2, hasilnya 36. Nah, setelah kita dapat hasil dari FO dikurang FE kuadrat, kita akan mencari hasil dari FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Jadi kita akan membagi nilai dari FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Jadi pria merah muda 64 dibagi 18 hasilnya 3,56. Wanita merah muda 64 dibagi 12 hasilnya 5,33. Pria putih 4 dibagi 18 hasilnya 0,22. Wanita putih 4 dibagi 12 hasilnya 0,33. Pria biru 36 dibagi 24 hasilnya 1,50. Wanita biru 36 dibagi 16 hasilnya 2,25. Nah, total dari C kuadrat hitung itu 13,19. Setelah kita menentukan nilai C square hitung, langkah kelima itu kita akan menentukan nilai C square tabel dan membuat kesimpulan. Sebelum kita mencari nilai C square tabel, lebih dulu kita mencari dulu derajat bebasnya atau yang dilambangkan dengan DF. Rumusnya itu dalam kurung R dikurang 1 dikali dalam kurung C dikurang 1, yang dimana R itu merupakan jumlah baris dan C merupakan jumlah kolom. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Dalam kurung 3 dikurang 1 dikali dalam kurung 2 dikurang 1, hasilnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, tingkat kepercayaannya 95%, maka A sama dengan 0,05. C kuadrat tabel. Berdasarkan tabel C square pada gambar pertama, untuk DF-nya kan 2 dan A sama dengan 0,05/05. Nilainya adalah 5,991. Dari mana kita peroleh nilai dari 5,991 itu? Kita peroleh dari tabel. Karena kan berdasarkan tabel di kolom kedua baris kedua. Karena kan yang kita dapatkan 2, jadi kita berpatokan pada baris kedua dan di kolom 0,05. Jadi hasilnya 5,991. Setelah kita dapat dari nilai C square tabel, maka kita akan menentukan kriteria keputusan. Nah, jika C square hitung lebih besar dari C square tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, C square hitung itu lebih besar dari C square tabel, maka H0 ditolak. Nah, ketika H0 ditolak, HA diterima. Ini berarti pada tingkat kepercayaan 95% HA diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pemilihan warna. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.